Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Ini adalah film Indonesia Calling, salah satu film bersejarah hasil garapan filmmaker Belanda Joris Ivens yang diproduksi di Australia pada tahun 1945 sampai 1946. Dalam film tersebut memuat peristiwa bersejarah terkait aksi boikot yang dilakukan oleh buruh Indonesia di Australia terhadap kapal-kapal penyuplai logistik militer milik Belanda. Para buruh Indonesia ini mendapat bantuan dan dukungan dari buruh Australia, Cina, India, serta beberapa negara lainnya. Aksi boikot kapal serta pelabuhan ini menyebabkan terhambatnya rencana agresi militer Belanda ke wilayah Indonesia yang membawa ribuan pasukan dan senjata saat itu. Menurut Ariel Herianto, sebagaimana dikutip dalam catatan Harry Apwesi, orang-orang Indonesia tersebut merupakan para buruh yang bekerja untuk perusahaan pelayaran di Australia. Selain itu, mereka juga dulunya adalah tahanan politik NIS, yaitu Netherlands East Indies di Bovendigul. Setelah NIS menyerahkan koloninya ke Jepang pada tahun 1942, para tahanan politik tersebut dipindahkan ke Australia. Di sanalah mereka mendapatkan hawa segar dalam hal aktivitas politik karena adanya jaminan kebebasan dari pemerintah Australia maupun kelompok-kelompok pembebasan sipil setempat. Tertarik dengan bakat dan komitmen politik para aktivis kiri Indonesia tersebut, Ivan dengan bantuan Catherine, seorang bintang radio ABC yang berbasis di Melbourne, memutuskan untuk merekrut mereka dalam memproduksi film Indonesia Calling. Hasilnya, pada tanggal 6 Agustus 1946, film tersebut berhasil dirilis dan pemutaran perdananya dilakukan di Sydney atas dukungan dari Partai Buruh yang dipimpin oleh Ben Chifley. Narasi dalam film Indonesia Calling dibacakan oleh Peter Finch dan diproduksi oleh Serikat Buruh Pelabuhan Australia, sehingga film ini menyebar luas dan kemerdekaan Indonesia semakin dikenal luas. Sementara itu, Joris Ivens, sang penggarap film, dicap pengkhianat oleh Belanda. Sebagai orang yang bekerja pada pemerintah Belanda, Joris Ivens justru memproduksi film yang menyerang pemerintah Belanda. Karena itu pula lah Joris tidak diperbolehkan masuk negara Belanda, paspornya pun bahkan disita. Pembogokan serta boikot yang dilakukan oleh para buruh di Australia dengan mencegah kapal Belanda tersebut merupakan peristiwa Black Armada atau Armada Hitam. Aksi itu mulai dilakukan pada tanggal 23 September tahun 1945 oleh awak kapal berkebangsaan Indonesia di 4 kapal Belanda yang berlabuh di Sydney, Australia. Mereka lebih memilih mogok bekerja daripada harus melayani kapal-kapal Belanda yang memuat suplai logistik militer. Dengan melakukan aksi pemogokan, maka langkah Belanda untuk mencegah kemerdekaan Indonesia menjadi terhambat. Pemerintah Australia sendiri kala itu mendukung aksi para buruh, bahkan menyatakan pihaknya tidak akan memfasilitasi upaya penindasan terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 25 September tahun 1945, sekitar 1.400 pekerja pelabuhan di Brisbane menggelar pertemuan untuk menetapkan boikot terhadap kapal-kapal Belanda. Aksi pemboikotan semakin menyebar luas ke berbagai wilayah di Australia. Kapal-kapal Belanda yang hendak berangkat ke Indonesia lumpuh total kala itu. Departemen Perdagangan dan Buruh Australia pada bulan Oktober 1945 membuat selebaran berisi seruan agar kapal-kapal Belanda yang singgah di pelabuhan Australia dibiarkan saja, jangan disentuh atau dilayani. Mereka tidak akan menerima sedikitpun perbaikan, tidak akan diberi batu bara, pembekalan amunisi, serta para perwiranya tidak akan diberi transportasi. Kapal-kapal Belanda itu kemudian dijuluki Black Armada atau Armada Hitam. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Belanda bersikeras bahwa amunisi maupun logistik militer itu sebenarnya ditujukan untuk melawan orang-orang yang pro kepada Jepang. Bahkan Departemen Penerangan Pemerintah Hindia Belanda mengklaim kapal-kapal tersebut hanya membawa pakaian, makanan, dan obat-obatan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian aksi boikot ini hanya akan menguntungkan pihak Jepang, ujarnya. Pernyataan dari pihak Belanda tersebut tidak digubris sama sekali, bahkan aksi boikot semakin gencar dilaksanakan oleh para buruh. Jumlah kapal yang terkena imbas peristiwa Black Armada ini diperkirakan mencapai 559 kapal, termasuk di dalamnya kapal perang, kapal penumpang, kapal dagang, hingga kapal selam. Aksi pemboikotan ini sangat penting dan berpengaruh bagi pemerintah Indonesia.
Pasalnya pemerintah Indonesia jadi banyak waktu serta persiapan menghadapi Belanda. Nah, itu dia Bor sekilas tentang pemogokan kaum buruh di Australia pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Bagaimana menurut kalian? Ternyata para buruh kita memang mempunyai jasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Bor.